Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra, berjumpa kembali dengan saya Surono di dalam acara Renungan Embun Pagi bersama radio kebanggaan kita, Radio Petra 105,7 FM. Saat ini kita akan bersama-sama menggumuli akan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43 dengan tema penyelamatan seorang penjahat. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mengerti menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di pagi ini kami sujud menyembah-Mu. Kami menaikkan syukur kami atas penyertaan pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua. Engkau telah menjaga kami di dalam kami beristirahat malam, dan di pagi ini membangunkan kami semua. Terlebih kami juga Engkau berikan kesempatan untuk bersama-sama menyatukan hati, menggumuli kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Kami memohon ya Bapa, Roh Kudus-Mu memampukan kami semua, sehingga kami boleh mengerti, menghayati akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, perkenankanlah saya membacakan bacaan kita pada saat ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima undangan dari orang, baik itu undangan pernikahan, baik itu undangan ulang tahun, baik itu undangan rapat, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kita mempersiapkan segala sesuatunya, baik pakaian, dan juga kalau bisa jangan sampai terlambat. Itulah yang kita lakukan ketika kita mendapat undangan dari orang. Apalagi undangan tersebut berasal dari orang yang istimewa, mungkin orang yang terkenal, orang yang terpandang, dan tentu kita akan semakin mempersiapkannya, kita akan semakin menata segala sesuatunya, supaya saatnya tiba waktunya, tidak akan pernah terjadi yang namanya kegagalan. Karena apa? Bisa jadi ketika naik sepeda motor, ban tidak dicek terlebih dahulu. Di tengah jalan ternyata bocor.
Lalu juga dicek bensinnya. Kalau tidak dicek ketika sudah berjalan, bisa saja nanti akan kehabisan bensin. Dengan demikian, persiapan itu dibutuhkan, dan kalau bisa, jangan sampai kita terlambat datangnya. Itu adalah hal yang sepele tetapi hal yang penting bagi kita semua. Lalu ada pepatah juga mengatakan demikian, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi kalau bisa, tentunya kita jangan sampai terlambat. Kalau bisa tepat waktu, dan bahkan kalau bisa kita memberikan space waktu supaya kita tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru bisa jadi kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Naik motornya, mobil kencang, dan itu bisa membahayakan diri kita. Nah, ternyata dalam kehidupan kita juga ada hal yang penting. Kalau bisa, kita jangan sampai terlambat, yaitu terlambat untuk menyesali, terlambat untuk bertobat dan mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan bacaan kita pada saat ini? Jelas ada hubungannya. Ada dua orang yang disalibkan bersamaan dengan Yesus pada saat itu, dan keduanya melihat dan mendengar kejadian yang sama. Salah seorang penjahat menghujat Yesus, namun satu orang lagi merespon dengan cara yang berbeda. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Dari ucapannya, jelas terlihat bahwa kedua penjahat ini mengikuti perjalanan Yesus mulai dari saat ditangkap dan diadili, sehingga ia tahu betul bahwa Pilatus menyatakan bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Dan yang menakjubkan adalah keputusan pria yang menegur temannya ini. Dia memutuskan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun fakta yang dihadapkannya tidak mendukung sama sekali. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini adalah respon Yesus atas kepercayaan orang yang sudah di ujung kematiannya itu dengan cara yang indah. Tidak ada ritual atau sakramen, juga tidak menunggu besok ataupun hari kebangkitan tiba. Tetapi hari ini juga orang tersebut diselamatkan dan menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Dua orang penjahat dalam kondisi yang sama
bertemu dengan Tuhan yang sama. Namun yang seorang mengeraskan hati dan yang seorang lagi membuka hatinya bagi Tuhan. Tahukah bahwa surga sebenarnya begitu dekat dengan kita? Ya, surga bukanlah suatu tempat yang tak terjamah. Pintunya sedang terbuka lebar bagi kita semua yang mau melembutkan hati untuk mempercayai Yesus Sang Juru Selamat itu. Caranya pun tidak sulit, yaitu membuka hati dan mengundang Yesus untuk masuk dalam hati kita dan jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh seorang penjahat yang telah membuka hatinya bagi Tuhan, menerima Kristus, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kekekalan yang diberikannya. Jelas ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah penyelamatan bagi seorang penjahat. Dan Tuhan Yesus tidak memandang siapa itu, tetapi barang siapa mau menyerahkan hidupnya, mau mengundang Yesus dan tidak mengeraskan hati, di situ Tuhan akan bekerja. Tuhan akan berkarya. Hal ini jelas berbeda dengan kita. Kita yang sudah tahu bahwa Yesus adalah penyelamat, kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, dan kita tahu bahwa Yesus yang telah menang dari kematian dan bangkit dari antara orang mati, kadang kita masih merasa, kadang kita masih mengeraskan hati, kadang kita tidak mau mengundang Yesus, dan kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berbeda halnya dengan orang yang membuka hati, yang bersama-sama dengan Yesus ketika disalib. Maknanya apa untuk kita semua? Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari kita datang kepada Tuhan. Kita membuka hati kita, jangan mengeraskan hati kita, mumpung masih ada waktu, mumpung belum terlambat. Dan kita persiapkan semuanya itu dengan sebaik mungkin. Sehingga ketika janji yang telah Tuhan nyatakan, Firdaus yang telah Tuhan sediakan bagi kita, akan kita terima ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Mungkin yang saat ini masih ada yang mengeraskan hati. Bukalah. Mungkin yang saat ini masih mengandalkan kekuatan diri sendiri. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan dimampukan. Sehingga kita akan menerima Firdaus yang Tuhan sediakan. Jangan mengeraskan hati. Seorang penjahat pun diselamatkan oleh Tuhan. Ketika ia membuka hati, apalagi kita.
ketika kita membuka hati, dan kita pun akan sama menerima penyelamatan dari Tuhan. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Kita buka hati untuk Tuhan. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu ya Bapa. Kami menaikkan syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Pembelajaran, teguran yang kami terima pada saat ini, melalui kisah seorang penjahat yang Engkau selamatkan, melalui kisah penjahat yang membuka hatinya untuk Engkau, dan yang mengundang Engkau di dalam hidupnya. Bapa, ampunilah kami, di mana kami seringkali masih mengeraskan hati. Kami tidak mau mengundang Engkau. Kami masih sering mengandalkan kekuatan kami sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Engkau mengampuni kami semua dan ajarkan kami untuk belajar membuka hati, tidak mengeraskan hati kami. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Dan saat ini kami juga memohon kepadamu ya Bapa. Kami akan kembali menjalani rutinitas kami di awal minggu ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai kami semua, memelihara kehidupan kami semua, baik kami yang bekerja, baik kami yang sekolah, baik kami yang ada di rumah, baik juga kami yang melakukan pelayanan. Tuhan senantiasa menjaga kami semua, sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu yang kami lakukan di hari ini, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan kiranya juga berikan kami kesehatan, sukacita, ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan rezeki yang cukup untuk memenuhi kehidupan kami. Melalui pekerjaan yang kami lakukan, kami menantikan berkat kecukupan itu ya Bapa. Kami yang sebagai petani, pedagang, karyawan swasta, wira swasta, buruh, PNS, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan yang kami lakukan ini. Kiranya juga Tuhan memberkati dan menolong kami satu persatu di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, sehingga kami boleh untuk saling bersama, supaya kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga tercipta kerukunan, sehingga tercipta keharmonisan di keluarga kami. Dan pakailah keluarga kami ya Bapa, untuk menjadi keluarga-keluarga yang mengabarkan sukacita, menjadi keluarga yang mengabarkan Injil Kerajaan-Mu. Bapa, inilah doa kami, yang kami pinta dan kami serahkan di dalam satu nama yang indah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan Embun Pagi kita pada saat ini. Semoga dengan renungan yang kita dengarkan bersama-sama akan semakin menguatkan iman kita dan akan semakin meneguhkan kita semua di dalam menjalani hari pemberian Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Surono mohon undur diri. Sampai jumpa dalam acara Embun Pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.